Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info yang beriman, Presiden Turki Erdogan menyatakan Hagia Sophia akan difungsikan kembali menjadi masjid. Pengumuman ini dilakukan setelah pengadilan Turki memutuskan membatalkan penggunaan Hagia Sophia yang sebelumnya difungsikan sebagai museum. Dengan keputusan tersebut, fungsi Hagia Sophia dari masjid jadi museum pada 1934 tidak berlaku lagi. Hagia Sophia sebelumnya difungsikan sebagai sebuah museum. Hagia Sophia dulunya pernah digunakan sebagai gereja dan masjid. Bangunan megah ini terletak di Istanbul, Turki. Dilansir dari laman Wheel of Istanbul, kata Hagia memiliki arti suci atau ilahi, sedangkan Sophia berarti kebijaksanaan. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur dari gabungan kontras dua agama, yaitu arsitektur Kristen dan arsitektur Islam. Apa keistimewaan Hagia Sophia dan sejarahnya? Berikut 7 fakta tentang Hagia Sophia yang kembali menjadi masjid. Tapi sebelum kita simak pembahasannya, silahkan subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info video terbaru dari kami. 1. Di masa lalu, Hagia Sophia sempat difungsikan menjadi gereja dan masjid sebelum akhirnya ditetapkan menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dilansir dari situs Wheel of Istanbul, pada kisaran tahun 532 dan 537, Hagia Sophia awalnya adalah sebuah gereja ortodoks yang dibangun oleh Kekaisaran Bizantium atas arahan Kaisar Justinian I. Kemudian sejarah mencatat bahwa pada tanggal 29 Mei 1453, Hagia Sophia akhirnya diubah menjadi sebuah masjid oleh Kekaisaran Ottoman. Hal itu terjadi saat di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Ottoman berhasil merebut kekuasaan atas Konstantinopel yang sekarang berubah nama menjadi Istanbul. 2. Selama 500 tahun difungsikan menjadi masjid, Hagia Sophia kemudian dijadikan museum bersejarah di Turki. Masih dilansir dari situs yang sama, ternyata sudah selama 500 tahun Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid utama di Istanbul. Namun pada tanggal 1 Februari 1935, seorang pendiri Republik Turki bernama Mustafa Kemal Atatürk mengubah bangunan tersebut menjadi museum. 3. Arsitek yang ditugaskan membangun Hagia Sophia merupakan ahli fisika, ahli matematika, dan geometri terkenal. Dahulu kala saat pertama kali dibangun sebagai gereja, Kaisar Justinian I memerintahkan 2 arsitek hebat bernama Isidorus Miletus, ahli fisika dan matematika, dan Anthemius of Tralles, ahli matematika dan geometri terkenal, untuk merancang gaya bangunan Hagia Sophia khas Kekaisaran Bizantium yang indah dengan kubah besar. 4. Hagia Sophia dibangun dalam waktu singkat hanya 5 tahun 10 bulan. Laman Wheel of Istanbul mengatakan bahwa waktu pembangunan Hagia Sophia tidak memakan waktu yang cukup lama. Bangunan besar dengan arsitektur yang rumit di zaman dulu mungkin membutuhkan waktu pengerjaan sampai berpuluh-puluh tahun, tapi Hagia Sophia kala itu hanya menghabiskan waktu 5 tahun 10 bulan dan 4 hari saja dengan pekerja berjumlah 10.000 orang. 5. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun Hagia Sophia didatangkan mulai dari Bizantium hingga Mesir. Sebagai bangunan megah yang memiliki begitu banyak sejarah, Museum Hagia Sophia dulunya dibangun menggunakan bahan-bahan yang sumbernya diambil dari Kekaisaran Bizantium. Seperti bahan untuk membangun kolom-kolomnya berasal dari kuil Artemis di Ephesus, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Bermacam-macam seperti batu-batu besar diambil dari Mesir, batu kuning dari Suriah, batu hitam dari Bosporus, dan marmer hijaunya yang cantik dipasok dari Tesali. 6. Gaya arsitektur Hagia Sophia berubah semenjak Kekaisaran Ottoman.
Setelah jatuh ke tangan Ottoman, Sultan membuat beberapa perubahan pada gaya arsitektur gereja menjadi gaya arsitektur masjid seperti lonceng dan kapal pengorbanan dihilangkan. Lukisan-lukisan di dinding dan mosaik-mosaik Kristen ditutupi menggunakan plester dan desain kaligrafi khas Islam. Seiring berjalannya waktu, perbaikan terus dilakukan. Yang paling terkenal ialah pada kisaran tahun 1847 dan 1849 ketika Ottoman di bawah perintah Sultan Abdulmesid, di mana sang sultan memerintahkan arsitek asal Swiss dan Italia, yakni Jasper dan Joseph Fossati untuk memulihkan bangunan Hagia Sophia. Dalam pengerjaannya, mereka dibangun oleh 800 orang pekerja untuk membangun banyak kubah, memperindah kolom, serta mempercantik bagian interior maupun eksteriornya. Dan yang terakhir, Hagia Sophia memiliki kubah terbesar di dunia setelah Phaethon di Roma. Fakta paling fenomenal tentang bangunan Hagia Sophia ialah dari kubahnya. Hagia Sophia memiliki kubah terbesar di dunia, yang memiliki perbedaan ukuran kubah hanya sedikit saja. Rancangan yang sangat besar dikatakan oleh situs yang sama. Hagia Sophia memiliki 40 jendela di sekitar pangkal kubahnya. Wah, Masya Allah, sangat menarik ya. Nah Sobat Info, demikianlah informasi mengenai Hagia Sophia yang difungsikan kembali menjadi masjid. Masya Allah, senang sekali ya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, semoga kita semua bisa bersujud di Masjid Hagia Sophia. Terima kasih telah menyaksikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.